dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur. Apa kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya. Dan tetap semangat, apalagi ini kita masih di bulan Agustus. Rasanya semangat kemerdekaan itu juga masih begitu kuat terasa begitu ya. Alhamdulillah senang sekali sore ini saya Tika Amsar dapat hadir untuk menemani Anda di program Erlangga Forum yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowo Pati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan tentunya bersama juga dengan seluruh sahabat Erlangga Forum yang sore hari ini juga mungkin bergabung di Zoom juga di Suara Sidoarjo. Sore hari ini saya juga ingin menyapa juga semua pendengar juga yang ataupun yang lagi nonton juga baik melalui YouTube ataupun melalui frekuensi siaran radio juga yang sore hari ini kita akan membahas tentang mensyukuri 76 tahun kemerdekaan. Dan tentunya kami hadir di desa-desa dan dunia yang menjadi pembahasan kita sore hari ini, yang nanti juga akan hadir beberapa narasumber kita bersama Profesor Badri Munir Sukoco, ada juga Profesor Dr. Sukardiman APT MS, juga Asosiat Profesor Rudi Purwono. Juga akan hadir bersama kita nanti untuk menjadi narasumber, yakni Profesor Sri Panca Madiawati, juga Brigjen Pol Dr. Juansi, Dr. Anda SHM Hum, juga ada Bapak Iga Satria Wibawa Esos, MCA PhD, juga Dr. Insinyur Jumadi MMT, juga akan hadir Dr. Ernest Ganden Supriyanto di PLST MSc, juga Profesor Dr. Subagio Adam MS. Siapakah beliau-beliau narasumber kita ini? Nanti juga akan diperkenalkan dulu untuk mengawali perjumpaan kita di Erlangga Forum kali ini, tentunya bersama moderator kita, host saya yang host kita, waduh, kok saya ya, kita semua yang selalu hadir di program Erlangga Forum, yakni Profesor Suparto Wijoyo selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Assalamualaikum Prof Jojo. Waalaikumsalam Adinda Tika. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Semangat dong ini ya. Semangat, merdeka. Oh merdeka. Bulan Agustus nih kita harus semangat terus. Karena ini temanya Alhamdulillah sebagai tanda syukur 76 tahun kemerdekaan. Sekarang kita ngomong merdeka nggak ditangkep. Opsir-opsir. Kalau dulu ngomong kemerdekaan ditangkep. Londo. Ya. Iya. Nah, kita hari ini juga ketemu dengan para profesor yang top ini, Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum dimanapun, yang mengikuti YouTube banyak, yang mengikuti link hari ini Zoom sekarang 65. Tapi ingat, ini peserta yang mendengarkan ini bisa 44.000. Wah, karena 44.000 penonton, pendengar. Kenapa? Loh, kalau radio yang menyiarkannya itu 22 radio Mbak Tika, satu radio minimal yang dengarkan 2.000 kali 22, lah itu kalau dikapitalisasi urusannya Prof Badri. Oh iya. Nah itu Pak Direktur yang bagian kan gitu. Nah, kita apa? Ya. Sekarang 2 direktur Mbak. Oh iya. Sama dasiannya itu tandanya cerdas dan berisi. Tadi dasian dilepas, ini direktur yang satunya. Loh kenapa kok dilepas? Tadi ada tadi. Saya buka pertama tadi dasian. Nah terus kenapa dilepas? Beliau adalah Profesor Dr. Sukardiman. Saya ini ngelei dasine mana kok. Oh. Iya. Hadir juga Prof Badri Munir Sukoco ya? Nah, Prof Badri Munir Sukoco. Ya. Nah, assalamualaikum.
sesama direktur harus dasian. Oh, harus kompak dong ya, gitu loh ya. Sama direktur. Nah, kita yang enggak direktur, enggak, Mbak. Iya. Iya, Assalamualaikum Prof. Sukardiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Atika Amsar yang saya hormati dan saya banggakan begitu ya. Oh, Masya Allah, terima kasih. Dan ini Ya. Ustadz kita juga sekaligus caprof kita aja Pak Suparto Wijoyo ini begitu ya. Terima kasih, Prof. Pasti Tirso di belakang saya karena kebetulan saya ada di ruangan saya, ada gambarnya Gatot Kaca dan Setiaki. Ini para kesatria yang juga mendukung Erlangga begitu kan. Jadi juga selamat sore juga untuk para ini tadi ada Pak Direktur Prof. Badri Munir, seorang boxer yang luar biasa setiap hari aktifnya seperti itu. Ada Pak Iga gitu, ada Prof. Panca juga. Ternyata Prof. Panca ini adalah kakak alumni dari anak saya karena anak saya yang kecil alumni dari Trimurti begitu. Oh iya. Tiga dewa, Prof. Inilah Mbak Tika langsung nostalgia. Iya, Masya Allah. Saya termasuk dulu orang tua wali di SMA Trimurti begitu. Saya ingin menyampaikan bahwa putra putri panjenengan jangan merasa rendah diri, rendah hati karena Trimurti ini sudah menelokan beberapa lulusan terbaiknya. Salah satunya adalah saya sampaikan Prof. Panca ini. Gitu. Amin. Luar biasa. Baik. Amin. Jadi sekarang Pak Direktur Pendidikan Mbak Tika Universitas Airlangga langsung mengikuti acara ini. Itu terima kasih. Kalau ngundang sampai nekakno bayar piro gini yang kita bayar ya. Ya, itu dia ya. Dengan beliau Alhamdulillah yang senang berbagi dan didampingi Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER Profesor Badri Munir Sukoco, kita sapa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Prof. Sujo, Mbak Tika. Alhamdulillah. Iya. Bapak Ibu. Amin. Inilah bedanya mahasiswa yang tidak ditampil-tampil di sini sama wakil direktur itu beda. Nek direktur dasian, Mbak. Nek wakil direktur gak wani dasian. Oke. Bung Karno juga kemana-mana pakai dasi loh, Bapak. Oh iya. Di film Soekarno. Ya, kan jadi sekarang loh, Prof. Rudi juga datang ini, Pak Rudi. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah, Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Suparto dan juga Mbak Tika dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Koyok mari mimpin sholat asar jamaah. Iya. Masya Allah. Ya, terima kasih Prof. Rudi sudah menyempatkan waktunya juga sore hari ini. Sami-sami Mbak Tika. Kita juga sapa Mbak Tika, Prof. Panca, Mbak Diowati, ini Prof. Panca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Parto, Mbak Tika. Iya, apa kabar Prof. Panca? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini sudah lama saya nggak ketemu Prof. Panca ini ya. Sampai beberapa waktu lalu keliru panggil Prof. Panca, terus padahal waktu itu hostnya ini ya. Siapa ya waktu itu? Mas Pramitra. Iya, Mas Pramitra. Itu dia. Karena Prof. Panca ini penari hebat dulu waktu jadi mahasiswa. Oh, iya. Masa lalu. Dan hari ini Mbak Tika, karena kenapa kok diskusinya mensyukuri kemerdekaan, bagaimana sekolah pasca sarjana khususnya dan Universitas Airlangga pada umumnya itu hadir di desa-desa, termasuk dari desa sampai dunia teko kabeh. Kenapa? Prof. Panca ini juga yang bagian ngatur alokasi anggarannya pengabdian masyarakat di desa-desa. Oh iya. Ya, nanti semua akan kita ketahui dan kita bincang rileks memang. Yang juga dihadiri di sini Pak Iga Satria Wibawa. Selamat sore Pak Iga, Assalamualaikum. Selamat sore Prof. Sehat Prof semua? Alhamdulillah. Kan langsung koyok vitamin, jadi langsung sehat. Pertanyaan standar zaman ini Prof, pertanyaan standar. Iya, dan Pak Iga ini ketua dari
center yang luar biasa, yaitu Pusat Studi Industri Kreatif. Jadi sekolah pasca sarjana ini juga punya industri kreatif, gitu ya. Ada industri kreatif. Pemana nanti Mas Yusa yang ini sudah gabung itu, tambah cocok ke depan anak industri kreatif. Gitu ya. Oh, ternyata Mas Yusa sudah gabung ini ada industri kreatif kita ini. Di industri kreatif ini Mbak Tika, bagaimana ini juga hari Senin itu bekerjasama dengan Pemprov Jatim yang dari sekolah pasca, karena Ibu Gubernur membuat tema untuk dinamika Jatim itu tentang kreativitas UMKM, maka langsung Pak Iga. Dan beliau langsung siap. Sewenang saya pokoknya kalau ditugasi langsung siap urusan. Semangat gitu loh ya. Karena Pak Direktur langsung buat SK dan diadministrasikan oleh Bu Pun Keuangan Bu Propanca. Sekarang kita sapa juga Pak Dr. Ganden Suprianto. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ganden. Apa kabar? Baik Mbak Tika. Alhamdulillah. Iya. Dan ini nanti Mbak Tika, Pak Ganden ini korlap kami urusan pengembangan destinasi di wilayah-wilayah Trenggalek. Itu kita undang apa yang diprogramkan untuk Kabupaten Trenggalek, bekerja sama dengan Gus Ipin, Bupati Trenggalek, nah didesain bersama-sama, gitu ya. Jadi nanti kita banyak dengarkan itu. Ini Bapak saya, kalau ini harus disapa memang kok di terakhir Cak Uyo, karena Bapak itu bagian memangku semuanya, yaitu Profesor Subagio Adam. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof Bagio. Assalamualaikum Prof Bagio. Mungkin apa masih mute kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Wah, salam merdeka. Merdeka. Semangat selalu nih ya Prof Bagio. Semangat. Jadi Profesor Subagio Adam ini Ketua Pusat Kajian Masyarakat Madani. Jadi Mas Yusa ini komplit. Ketua Pusat Studi Masyarakat Madani, Profesor Subagio Adam. Ini karena akan ada beberapa program bersama korporasi-korporasi di Jawa Timur, termasuk dengan smelting misalnya, dan beberapa korporasi, apa itu PJB atau PLN untuk pengembangan masyarakat pedesaan. Itu wadahnya dikomandani oleh Prof. Subagio Adam. Pokoknya kita berbagi bersama. Apakah di sini juga sudah hadir Pak Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, kata minta terlambat karena ada kegiatan sama dengan Bu Wansi, ada kegiatan kepolisian yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita akan buka ini bersama ingin mengerti bagaimana platform pendidikan Universitas Airlangga sehingga nyampe kok ya urusan akademik, kampus, tapi juga nyopo kampung-kampung. Sehingga pendidikan kita tidak hanya di awang-awang, tapi langsung juga bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimanakah desain besarnya? Kita ikuti. Kali ini biasa yang pertama buka Pak Direktur Sekolah Pasca, berhubung itu Direktur Pendidikan. Nah, ada dua nih. Nah, harus Direktur Pendidikan nih Mbak Tika. Ya, boleh. Kita simak dulu penyampaiannya Profesor Sukardiwan ya. Itu panggilan mesranya Prof. Maman. Oh, Prof. Maman? Iya, terus aku panggilannya. Oh iya. Monggo Prof. Eksplorasi tentang pendidikan kita. Terima kasih Mbak Atika dan juga Pak Parto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema dalam bincang santai sore ini itu adalah dalam Erlangga Forum, bagaimana mensyukuri 76 tahun kemerdekaan begitu, dan tentunya kita yang ada di dunia pendidikan itu hadir di seluruh pelosok ya, mulai desa dan global atau dunia begitu. Kita paham bahwa Bapak Rektor Universitas Erlangga itu
memiliki strategi di dalam pengembangan 2020 sampai 2025 adalah Sustainable Academic for All atau pembelajaran untuk semuanya. Pembelajaran untuk semuanya itu artinya apa? Bahwa mahasiswa kita memang diberikan keleluasaan di dalam mengembangkan talenta dan kompetensinya itu begitu sesuai dengan bakat dan minatnya. Demikian juga tentunya kita mengelaborasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kita paham mahasiswa kita tidak hanya belajar di dalam kampus, tetapi diharapkan juga punya kebebasan dalam tanda petik, belajar lintas prodi, lintas rumpun ilmu, sehingga mahasiswa kita itu karena sesuai dengan paradigma keilmuan itu sendiri, ilmu itu harus saling menyapa. Demikian juga anak didik kita juga harus saling menyapa dengan tentunya prodi-prodi yang lain. Sehingga kita sekarang ini ada 2 kegiatan besar, yaitu adalah kegiatan MBKM internal, MBKM di antara kita lintas prodi, lintas rumpun ilmu, tapi program pembelajaran di luar kampus, yaitu adalah tentunya bisa dengan berbagai kegiatan, mulai dari pertukaran mahasiswa di dalam negeri, luar negeri, ada kampus merdeka, ada juga desa binaan dengan KKN tematik dan seterusnya begitu, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu, dan magang bersertifikat dan seterusnya. Yang tidak kalah penting juga kita mengembangkan untuk mengimplementasikan itu untuk education for all adalah kita mengembangkan kurikulum yang berbasis kepada objek based education, berbasis luaran, yang di sana pasti mahasiswa kita diajarkan bagaimana kita menyelesaikan sebuah problematika itu mulai dari dunia kampus, sehingga ketika nanti terjun di lapangan, di desa dan sebagainya, mampu juga untuk mendorong bagaimana memberikan solusi yang tepat begitu di sana. Dan yang tidak kalah penting adalah ini mungkin Pak Parto dan juga pendengar yang lain, bahwa kita tentunya salah satu ciri untuk strategi pencapaian education for all itu adalah bagaimana kita mengembangkan kurikulum atau juga sistem yang mengarah kepada pembelajaran sepanjang hayat, yaitu adalah lifelong learning ini, ya, pembelajaran sepanjang hayat, yang tentunya kita sekarang ini juga sedang melaksanakan yang namanya, yang salah satunya dalam rangka untuk tadi kita bisa hadir di mana-mana termasuk sampai di pedesaan maupun juga yang lain, adalah rekognisi pembelajaran lampau ini Pak Parto dan juga para pendengar, yaitu adalah pengakuan terhadap mahasiswa-mahasiswa kita yang mungkin belum beruntung di sana begitu, yang karena kesusahan akademik dan kesusahan ekonomi misalnya, yang belum bisa menyelesaikan program S1-nya, program S2-nya atau program S3-nya itu bisa diberikan sebuah program yang tentunya legal, formal oleh Kemendikbud yang kita kenal adalah rekognisi pembelajaran lampau. Untuk siapa ini? Untuk mereka-mereka yang di tengah jalan mungkin ada masalah karena masalah ekonomi dan sebagainya, kita harus bisa memfasilitasi. Sehingga harapannya nanti masyarakat yang ada di sana juga bisa punya kesempatan untuk terus belajar sepanjang hayat, tidak melihat terkait dengan umur dan sebagainya, tetapi perguruan tinggi juga harus memberikan konversi terhadap rekognisi kemampuan pengalaman profesionalnya. Selain punya pengalaman akademik yang bisa kita tunjukkan dengan transkrip nilai, dan nanti pembelajaran yang lain yaitu adalah ketika menjadi manajer, ketika menjadi sebuah supervisor itu bisa kita konversikan dengan mata kuliah tertentu, sehingga masyarakat yang seperti ini kita akan berikan privilege untuk bisa mengikuti program-program terkait dengan salah satunya adalah rekognisi pembelajaran lampau yang sekarang ini menjadi sebuah tren untuk kita implementasikan oleh seluruh perguruan tinggi seperti Universitas Airlangga. Dalam rangka apa? Pendharma Batikan seperti tadi, bagaimana implementasi pembelajaran sepanjang hayat juga. Jadi saya rasa mungkin pengantarnya seperti ini dulu. Terima kasih. Luar biasa Mbak Tika, ini harus tepuk tangan ini. Pembelajaran sepanjang hayat. Sepanjang hayat ini, pembelajarannya sepanjang hayat, tidak cukup 1 semester. Education for all, Jadi siapapun yang punya kemampuan bisa bergabung di Universitas Airlangga. Dan tadi pesannya yang bagus begini, Prof. Badri mesti paling seneng ya, Pak. Bidang ilmu sekarang harus saling menyapa, kata Pak. Iya. Ya Mbak Tika. Iya, tadi saya langsung catat itu kata-katanya. Jadi harus
Menyapa. Ilmu harus saling menyapa. Dan Iya. ilmu yang harus saling menyapa itu wadah terbaiknya adalah di sekolah pasca. Kenapa? Karena multidisiplin. Cocok ini. Iya. Jadi Direktur Pendidikan mengendorse Direktur pasca sarjana ngaten ya. Berarti nanti ada bonusnya ya, Prof. Ini nanti Prof Kadima. tim media ini langsung quote-nya tadi diambil untuk di Instagram kan. Iya. Saya juga langsung catat tadi. Jaringan kita apa? Mempromosikan bahwa sekolah pasca sarjana memang ilmunya saling menyapa sesuai dengan fatwa dari Direktur Pendidikan UNER. Nah, saya yakin langsung direspon oleh Pak Direktur Sekolah Pasca ini, Prof. Badri. Monggo, Prof. Yeah. Terima kasih, Prof. Jojo. Ya seperti biasa saya sesuai amanah dari Prof. Jojo harus membuat PowerPoint, nah ini ciri khas gitu. Karena ditampilkan juga di YouTube, jadi saya rasa tidak hanya bisa didengarkan, juga bisa dilihat ya. Judulnya memang dari 76 tahun ke 100 tahun menuju Indonesia Maju 2045, Prof. Jojo. Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat sebenarnya dari pembukaan Undang-Undang Dasar, memang kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan ini juga menjadi pengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Pintu ini yang sebenarnya memungkinkan Indonesia sederajat dengan negara lain melalui bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pada sore ini mungkin kita akan bahas lebih ke kemakmurannya. Juga nantinya diharapkan pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan menjadi negara maju. Definisi negara maju itu apa? Gitu. Bisa kita lihat definisinya ada dari IMF, UNDP, sama World Bank, semuanya ngomongin tentang income per kapita. Gitu. Nah, kalau ngomong income per kapita ini, apa yang terjadi di Indonesia? Gitu. Diharapkan sih Indonesia bisa keluar dari middle income trap tahun 2036. Cuman karena masalah COVID, sebelum COVID pun juga kondisinya seperti ini, hanya Jakarta sebenarnya yang di atas 12.300, sisanya masih di bawah, bahkan dari 5 provinsi Jawa selain Jakarta itu sebenarnya masih lower middle income provinsinya gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia, apakah benar 24 tahun lagi Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita sesuai dengan batas minimal dari PBB maupun World Bank. Nah, kondisinya saat ini tentu kita juga harus menjadi aware bahwa kondisi karena COVID-19 tidak hanya menimpa Indonesia tapi juga menimpa seluruh dunia. Ini juga akan slowing down ekonomi, nanti Bapak Wadir 1 yang akan lebih fokus di sana. Banyak yang mengatakan ini resesi akan agak lama, banyak bankruptcy dan seterusnya. Tentu ada high level of structural unemployment, banyak pengangguran nantinya karena memang terjadi kebangkrutan dan seterusnya. Nah, yang perlu dilakukan bersama ini sebagai warga dunia adalah ini ada inisiatif dari World Economic Forum terkait dengan The Great Reset. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Kadiman, lifelong learning ini juga sebenarnya agenda bersama seluruh negara di terkait dengan reskilling dan upgrading skill yang ada karena kondisi pandemi COVID-19 dengan Industrial Revolution 4.0 itu membuat banyak kompetensi yang dulunya mungkin relevan, sekarang jadi tidak relevan. Itu yang dimaksud dengan lifelong learning. Jadi secara simultan kita melakukan pembelajaran. Nah, ada juga yang terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia nanti akan ikut aktif dalam ketertiban dunia. Nah, menyukseskan SDG Sustainable Development Goals untuk tahun 2030 agar semua penduduk dunia ini enjoy kedamaian dan prosper, makmur, itu juga menjadi agenda kita bersama, termasuk yang ada di UNER. Alhamdulillah, UNER pada tahun ini rankingnya di Times Higher Education World University Ranking, khusus Impact Ranking, nomor 401 sampai 600. Khusus terkait dengan kesehatan, kemiskinan, life below water, sama partnership, UNER berkontribusi cukup signifikan.
ini juga diantisipasi dan juga dikontribusi oleh Sekolah Pascasarjana dengan mendirikan center-center yang relevan dengan SDGs, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, hubungannya SDGs dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tadi juga bisa dieksekusi lewat Sekolah Pascasarjana dengan Center of Good Governance, Center of Women Empowerment, ada Pusat Kajian Masyarakat Madani, ada Pusat Studi Lingkungan dan Energi, dan yang terakhir Pusat Studi Industri Kreatif. Sekali lagi, ini adalah PR bersama bagaimana kita di perguruan tinggi itu menyiapkan SDM yang bisa berkontribusi maksimal menuju Indonesia Maju 2045. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Jiju. Ya, terima kasih sekali. Tepuk tangan. Yeay. Keren. Jadi Mbak Tika bersama-sama dengan 44.071 pendengar. Ya. Dan 71 kan yang di ini toh di Zoom. Yang lainnya pendengar radionya. 44.000. Gitu. Satu radio 2.000 pendengar. Padahal ada yang 5.000, suara Sidoarjo 10.000. Ya. Waduh. Masya Allah. Iya. Apa yang disampaikan oleh Prof. Badri tadi, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Pendidikan. Jadi mulai urusannya juga urusan income loh Mbak, urusan negara maju itu urusan income. Ya. Nah, income kita wis nggak usah dibahas ya, income penyiar karo income dosen apa mana income direktur ya. Jadi bukan income, tapi yang dibahas itu semua menjadi basis berpikir kita, pendidikan tinggi harus hadir untuk masyarakat. Untuk itu apa, Sekolah Pasca juga mengalokasikan berbagai agenda di desa-desa ya Prof. Panca ya. Nah ini yang tahu bidangnya Mbak, ini Prof. Panca. Urusan bagaimana kita juga hadir di tingkat-tingkat desa, bahkan kolaborasi internasional, termasuk pengmas kolaborasi. Monggo Prof. Panca. Prof. Jiju, matur nuwun. Memang saya di sini adalah membantu Pak Direktur di bidang 2 yang berkaitan dengan keuangan dan sumber daya manusia. Kalau kita lihat dari sisi untuk pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, gitu ya. Kalau di bidang 2 itu adalah supporting. Jadi supporting untuk menjalankan kegiatan-kegiatan atau program-program tersebut bisa dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, dalam rangka kemerdekaan ini kita juga menjalankan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemudian menjalin kerjasama dengan instansi-instansi baik itu pemerintah maupun swasta untuk membina desa-desa binaan. Di dalam RKAT kita itu juga menganggarkan program Pengmas atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan baik oleh dosen maupun para mahasiswa. Ini mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3 yang bekerja bersama-sama dengan para dosen-dosen yang ada di prodi-prodi yang ada di Pascasarjana. Jadi selama ini yang sudah dijalankan kegiatan di Jombang, kalau nggak salah Nganjuk dan Jombang itu sudah dijalankan kegiatan Pengmas itu, dan dana sudah terdistribusi atau tercairkan 70%. Jadi semua harus menjalankan kegiatan pengabdian pada masyarakat di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh masing-masing ketua tim dari Pengmas itu. Dan kemudian Pengmas ini adalah merupakan diseminasi juga dari penelitian yang sudah dijalankan oleh para dosen juga dengan para mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Pato. Nanti apabila ada hal yang
bisa didiskusikan lebih lanjut. Jadi di desa-desa Prof mulai Ngawi berjalan, ampun, ya. Jadi yang Ngawi, Nganjuk, Jombang, Lumajang, Madura, di kawasan Madura, karena kita juga mendapat support dari Kementerian Pedesaan, yayasan-yayasan urusan desa di sekolah pasca. Apakah hanya urusan desa? Oh, enggak, sampai dunia. Nah, Prof Badri tulisannya dunia semua. Itu tadi tulisannya dunia. Ya. Nah, impact dunia kan gitu. Tetapi kita memperkuat juga basis-basis kerakyatannya di pedesaan, termasuk melalui pusat studi pemberdayaan masyarakat madani. Coba masyarakat madani itu khusus. Kita utamakan dulu para profesor soalnya. Ya Mas Ganden ya. Maka Prof Adam juga akan menceritakan bagaimana pusat studi masyarakat madani sekarang ini berkiprah, bahkan menjalin kerjasama dengan korporasi-korporasi kelas dunia. Ya, korporasi kelas dunia. Silahkan Prof. Masih mute Prof. Monggo Prof. Matur nuwun Mas Parto. Saya berangkat dari 76 tahun syukur merdeka ini dari Tirta Amerta. Tirta Amerta Untas Erlangga yang bermakna keabadian. Jadi Untas Erlangga terus berkomitmen sebagai sumber ilmu dan abadi dalam pengembangan sebagai sumber pengetahuan. Jadi syukur 76 tahun merdeka tetap terjaga dengan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang abadi apanya? Yang abadi adalah pengembangan ilmu ya Untas Erlangga. Demikian saya berikan sedikit. Yang kedua, saya tertarik apa yang ditemukan Mas Parto, dikotomi desa-desa dan kota. Itu ada jagat cilik, jagat gede. Jadi desa-desa, manifestasi dari desa-desa indigenous, membumi, sifat kesatria, rela berkorban untuk negara. Dikotomi berikutnya adalah dunia tetap ikut mengembangkan kemajuan kehidupan dunia lebih baik. Demikian saya utarakan kepada Mas Parto. Matur nuwun. Salam merdeka. Salam merdeka. Ya. Jadi merdeka. Ini dia. Mbak Tika. Ya. Mbak Tika luar biasa makna filosofisnya Tirta Amerta. Tirta Amerta, air yang dipanggul oleh Prabu Erlangga, naik burung Garuda sebagai titisan Wisnu membawa Tirta Amerta. Itu adalah air keabadian. Keabadian untuk memberikan pengetahuan, keilmuan, dan bagaimana keilmuan itu diabadikan, dikembangkan oleh Universitas Erlangga mulai dari desa-desa sampai ke dunia, nanti akan dijawab oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Tapi sebelum itu, ikuti dulu, karena beliau wong ekonomi Mbak, ikuti dulu komersial berikut ini. Kudu ono komersiale wong ekonomi. Ekonomi ya. Oke. Kita ikuti komersial berikut ini. Ya, baik, terima kasih Prof Jojo dan juga seluruh sahabat Erlangga Forum sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ya untuk diskusinya, tapi kita jeda dulu beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air hidup yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline Air minum kesehatan dengan pH tinggi, 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Surisno di 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Baik sahabat Jawa Timur, sore hari ini kita kembali di program Erlangga Forum ya, dan kita masih membahas tentang mensyukuri 76 tahun kemerdekaan. Kami hadir di desa-desa dan dunia. Oke, Prof Jajil silakan, ini kita boleh lanjutkan lagi nih untuk ngobrol sore hari ini. Karena Wadir 1 ini Pak Rudi ini wong ekonomi, maka langsung disuguhi iklan.
Apa Supri, iklan ini bagian dari supporting kita bersama. Oke. Nah, gitu Pak Rudi ya, silakan Pak Rudi. Cak Parto, teman-teman sangat, Mbak Tika. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan amanah konstitusi ya kita mempunyai suatu tujuan yang luar biasa mulianya, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, gitu ya. Nah, dalam rangka 76 tahun Indonesia Merdeka, ini kita terus berproses, ya, terus berproses untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, langkah-langkah upaya telah dilakukan, ya. Bagaimana kita untuk bisa meningkatkan, ya, salah satunya berkaitan masalah kesejahteraan, ya, kesejahteraan. Pemerintah, dunia usaha, kemudian perguruan tinggi, ya, kemudian partai politik, organisasi sosial, ya, termasuk media yang jelas ini salah satunya adalah Suara Sidoarjo, ya, berpartisipasi, ya, bersama-sama untuk kita berupaya, ya, dalam meningkatkan kesejahteraan. Kalau kita bicara peningkatan kesejahteraan ini adalah peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, ya. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan itu harus dilaksanakan secara inklusif, ya, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat ada yang di kota, di desa, ya, yang ada di aktivitas sektor seperti pertanian, pertambangan, ya, industri, jasa, ya, dan semua pelaku ekonomi, termasuk yang bergerak di UMKM, ya, di UMKM. Nah, di sini hadir juga banyak teman-teman, bapak-bapak, ibu, semuanya saya lihat beraktivitas, berkontribusi, gitu ya. Katakan untuk penggerak di desa ini ada Prof. Subagio Adam, ya, ada Pak Ganden, ya, yang bergerak di bidang industri kreatif, ya, ini ada Pak Iga, ya, kemudian bergerak di bidang UMKM itu juga ada Pak Yusa Ansori, dan mungkin bapak ibu yang aktif di Airlangga Forum hari ini semuanya bergerak, ya, di bidang masing-masing. Nah, intinya Cak Parto, Mbak Tika, bahwa kita semuanya itu harus berkoordinasi, ya, selalu kita tekankan, ya, selalu berkolaborasi, ya, untuk menjalankan semua kemampuan kita, ya, baik yang berada di dunia usaha ataupun di aktivitas lain. Nah, termasuk kita yang di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Pendidikan Prof. Sukardiman dan Bapak Direktur Sarjana Prof. Badri bahwa banyak hal yang sudah dilakukan perguruan tinggi, termasuk Universitas Erlangga, dan jelas khusus adalah sekolah pasca sarjana, yaitu mencetak pemimpin yang nantinya mempunyai kontribusi seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan Cak Parto, Mbak Tika, kontribusi yang kita jalankan ini, ya, tidak hanya di lingkup Indonesia, ya, kita juga sudah banyak alumni kita yang tersebar baik yang terutama di negara-negara berkembang, yang ada di Afrika, ya, kemudian di Asia, kemudian juga ada yang di Amerika Latin. Intinya bahwa sepakat 76 tahun Indonesia ini, Indonesia luar biasa bergeraknya dengan kolaborasi, koordinasi, ya, kebersamaan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, ya, partai politik, organisasi sosial, termasuk dengan media massa untuk mencapai dan mensukseskan tercapainya tujuan mulia kita, yaitu masyarakat adil dan makmur yang memang masih perlu suatu proses ke depannya. Demikian, Cak Parto. Ya, jadi Mbak Tika, ya, dan sahabat Erlangga Forum dimanapun di seluruh dunia, karena di sekolah pasca dari banyak sekali mahasiswa antar negara, berbagai macam kawasan. Kemarin kursus-kursus kami itu diikuti malah oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika, ya Pak Rudi, ya, ikut semua kursus-kursusnya. Tadi kalau dengar suaranya kok ada tukang kerja itu Mbak, renovasi kandang ayamnya Prof. Rudi. Oh, selesai 3 bulan. Iya. Jadi mahasiswanya juga lintas negara dan itu akan terus dikembangkan, ya Prof. Sukardiman. Untuk mahasiswa lintas negara, Prof. Ini sebelum ke Pak Ganden dan Pak Iga, ini Pak Direktur Pendidikan ini kita minta menjelaskan tentang itu. Monggo, Prof. Ya, terima kasih nih Pak Prof. Jojo, ini terkenal ya sekarang panggilan ininya, Nji. Apa namanya, untuk
pembelajaran tentunya terkait dengan tadi disampaikan oleh berbagai narasumber bahwa kita dalam rangka mensyukuri kemerdekaan yang sudah ke-76 ini tentunya sebagai perguruan tinggi yang sudah cukup banyak memberikan kontribusi terhadap tadi panjenengan menyampaikan bahwa ternyata pendidikan itu bukan hanya untuk global saja, tapi kita juga harus ketika kita berdiri bumi kita harus kita junjung gitu. Itu tentunya kita juga dalam rangka itu tentunya kita memperkuat juga bagaimana basis mahasiswa kita itu di dalam tadi saya sampaikan, karena sekarang eranya belajar merdeka atau merdeka belajar seperti konteks pada sore hari ini ya, kemerdekaan. Jadi sistem pembelajaran kita pun kita dorong untuk menuju ke program yang seperti tadi itu. Jadi konteksnya tadi kita menyampaikan bahwa Nun Sewu Pak Parto, bahwa kita itu adalah sesuai dengan amanah WHO bahwa itu pembelajaran atau education for all itu adalah juga amanah dari WHO ya, World Health Organization, yang mendorong bahwa tentunya tadi seperti amanah di dalam pembukaan undang-undang ini ahlinya Pak Parto yang kemarin juga sudah saya baca tulisannya Sisik Melik di dalam ini kemerdekaan begitu, yang inspirasi kami juga begitu ya. Jadi ternyata memang kita juga memiliki strategi di dalam mengimplementasikan itu tadi. Ya kalau saya mungkin berbicara yang ke dalam dulu yang terkait dengan masalah bagaimana desa menjadi sebuah objek untuk kita banyak belajar, karena kita ada istilah KKN BBM ya, kuliah kerja nyata bersama masyarakat, itu adalah bentuk dari komitmen kita bagaimana ingin memajukan juga desa, memajukan tadi itu yang katanya dunia besar, dunia kecil. Prof. Bagio, guru saya, senior kami begitu, kami setuju saja, tetapi kami juga harus mendorong lulusan-lulusan kita juga punya kompetensi yang bisa berdaya saing regional atau global. Itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Direktur pasca sarjana yang luar biasa memprediksi bahwa suatu saat nanti Indonesia akan memiliki pendapatan ya per kapita gitu kalau tidak salah, jadi tadi itu yang menuju ke tentunya kategorisasi Indonesia yang masuk kategori bukan hanya growth nasional tapi tentunya adalah growth nation, tapi yang masuk kategori negara yang maju atau super maju kalau tidak salah ke arah sana. Nah itu yang tentunya kita ada kegiatan yang namanya collaboration, joint research, joint degree, double degree yang sudah dikembangkan juga, salah satunya di Sekolah Pasca Sarjana juga yang setiap hari menghadirkan para pembicara, begawan-begawan dari internasional itu untuk bagaimana sharing terkait dengan keilmuan dan sebagainya untuk bisa menjadi wacana bagi kita semuanya para anak didik untuk bisa lebih berpikir ke depan atau out of the box itu tadi sendiri. Tapi yang jelas insya Allah antara pembelajaran yang mengarah ke dalam itu adalah ke pendidikan karakter juga kita kuatkan. Satu hal Pak Parto ingin saya sampaikan, Universitas Airlangga mulai tahun 2021 mengimplementasikan pembelajaran karakter. Selain mata kuliah wajib umum, kami juga ada mata kuliah pendidikan dasar yang harus kita perkuat juga dengan beberapa mata kuliah tertentu yang harus diinsersikan dan diimplementasikan mulai semester gasal ini. Di dalam rangka untuk apa? Biar UNER akan mencetak insan-insan cendekia, tapi tetap memiliki jati diri keuneran yang sangat kuat. Jati diri itu adalah tadi itu Tirta Parwertasari yang dari Prabu Erlangga tadi sebagai bentuk sinopsis dari apa yang kita gunakan sebagai jargon itu sendiri. Begitu. Saya rasa ngaten. Nah, terima kasih sekali Prof. Yang di desa-desa, alhamdulillah peserta yang di desa termasuk Mas Sutardi ini itu Nganjuk, bagaimana desa-desa di Nganjuk juga sampun memberikan, malah kami banyak sekali diberi support oleh desa-desa dan akhirnya kami juga hadir dengan desa-desa. Ini ada Mas Kardi dari Nganjuk juga hadir, senang, terima kasih sekali. Dan bagaimana pedesaan dikembangkan ekonominya. Mas Iga, ada waktu 2 menit terlebih dahulu untuk komentar sebelum nanti Pak Kanden nanti komentar banyak setelah sesi berikutnya. Tapi sekarang komentar singkat dulu Pak Iga, bagaimana membangun ekonomi kreatif itu mensyukuri 76 tahun ini. Silahkan. Terima kasih Prof. Jojo. Ini terhormat bisa berbagi pendapat di sini. Ekonomi kreatif itu sebetulnya adalah ekonomi masa depan kita, Prof. Jojo. Dan pandemik ini terus terang mempercepat itu semua. Pandemik kan menyerang 3 hal yang sangat krusial di ekonomi kreatif. People, crowd, dan mobility. Dan 3 hal itu diserang habis-habisan oleh pandemik. Tapi
ada penelitian bahwa justru yang survive itu adalah justru ekonomi kreatif, karena daya kreasi itu akan memunculkan usaha-usaha untuk segera bergerak keluar dari restriksi yang ada dan mencari cara-cara kreatif untuk bisa bertahan. Dan itu yang kita coba gali, kita coba elaborasi potensi-potensi yang ada di Indonesia terutama, dan ternyata memang yang tumbuh saat ini di saat pandemi ini justru UMKM, dan mereka mengandalkan potensi-potensi kreatif di sekitarnya. Kita sekarang mengenal banyak komoditas, banyak produk, banyak usaha-usaha yang dulunya tidak pernah bisa terpikirkan itu akan terjual atau menjadi komoditas, sekarang ada tersedia di depan kita. Kita tidak pernah terpikir jalan-jalan pakai Zoom gitu. Nah, iya. Jadi kreativitas hari ini semakin tumbuh, Pak Iga ya. Betul. Jangan semuanya diungkapkan, karena apa? Karena kita masih punya banyak waktu ke depan, tapi tentu saja kita harus simak, karena yang menyiarkan acara hari ini adalah 22 radio se-Jawa Timur. Mereka juga akan memberitakan tentang Buletin Jawa Timur. Ya, Mbak Tika? Iya, benar. Ikuti Buletin Jawa Timur, 15 menit kita break, ngikuti Buletin Jawa Timur. Boleh minum-minum kopi, minum teh, goreng godong. Ya, boleh salat asar dulu. Mungkin ada yang tadi belum sempat salat asar juga boleh gitu ya. Istirahat dulu sebentar. Dan Prof Jojo, ini ada salam Prof dari Bunda Yulia dan juga Mbak Intan ini yang juga sedang menyapa juga di Facebook. Sahabat Erlangga Forum yang luar biasa. Oke, baik, silakan untuk mungkin ada dari sahabat-sahabat semuanya yang sore hari ini sedang menyimak dan ingin bertanya juga, ingin ikutan diskusi, boleh ya Prof Jojo ya? Ya, nanti dibacakan semuanya. Oke, baik. Terima kasih dan sahabat, jangan kemana-mana dulu karena setelah Buletin Jawa Timur jam 4 sore nanti kita akan kembali di program Erlangga Forum. Kita jeda 15 menit. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur, edisi hari Jumat 20 Agustus 2021, bersama saya Sri Yuliani. Sahabat, untuk informasi yang pertama datang dari Blitar, ada Nindya Alivia, Persada FM membawa berita 3 desa di Kabupaten Blitar diverifikasi Kementerian Lingkungan Hidup, diharapkan raih trofi program iklim utama. 3 desa di Kabupaten Blitar yang diajukan mengikuti program iklim telah diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 9, 10, dan 12 Agustus tahun ini. Verifikasi dilakukan secara online, yaitu Dusun Tegalrejo, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Dusun Sumbersari, Desa Kemiri Gede, Kecamatan Kesamben, dan Dusun Desa Ampel Gading, Kecamatan Silorejo. Kepala Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Gunarti, berharap desa yang mengikuti Proklim tahun ini bisa mengulang kesuksesan pada tahun sebelumnya, yaitu meraih trofi utama Proklim. Selain itu, pihaknya juga berharap adanya campur tangan yang besar dari pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung Proklim. Dijelaskannya, Proklim merupakan suatu program tentang kegiatan masyarakat untuk mengurangi efek rumah kaca, salah satunya mitigasi. Kebetulan mulai tanggal 9 kemarin, 9, 10, 12, itu kita sedang diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Mohon doa restunya, semoga kita bisa mengulang kesuksesan tahun 2020 mendapatkan trofi Proklim utama. Gunarti menambahkan tujuan Proklim adalah agar kelestarian lingkungan tetap terjaga sampai kapanpun. Sementara itu sebelumnya Kabupaten Blitar memperoleh trofi Proklim tingkat utama, yaitu Desa Ampel Gading dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan 3 desa lainnya mendapatkan sertifikat Proklim utama. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya, dari Suara Kota Probolinggo, ada Dewanta Pramayoga mengabarkan KONI Kota Probolinggo bentangkan bendera merah putih raksasa di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam rangka memperingati HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, KONI Kota Probolinggo menggelar pembentangan bendera merah putih raksasa di Gor Mastrip Selasa 17 Agustus pagi. Kegiatan yang baru pertama kali digelar di Kota Probolinggo ini mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Probolinggo. Tepat pukul 8 pagi, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin tiba di Gor Mastrip dan disambut oleh Ketua KONI Kota Probolinggo Rahadian Juniardi, perwakilan Forkopimda, anggota pengurus dan beberapa atlet muda binaan KONI Kota Probolinggo. Mengawali acara, Wali Kota Habib Hadi diajak untuk mencoba memanah bersama didamping oleh atlet panahan. Titik sasarannya adalah balon yang bertuliskan hoaks dan COVID-19. Berikutnya adalah menyaksikan pembentangan bendera merah putih raksasa yang sudah dipersiapkan secara khusus oleh atlet panjat tebing. Meskipun angin berembus kencang dan resiko bahaya ketinggian, 6 atlet panjat tebing berhasil membentangkan bendera dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 10 meter. Selain cabang olahraga panahan dan panjat tebing, juga ditampilkan keterampilan dan kreativitas atlet dari cabang taekwondo, pencak silat, dan karate. Usai acara, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI yang digagas oleh KONI Kota Probolinggo. Dewanta Pramayuga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Ada Amanda dari Suara Madiun memberi kabar 683 napi di Lapas Kelas 1 Madiun mendapat remisi umum 2021. Lebih dari separuh warga binaan pemasyarakatan atau WPP dan anak didik pemasyarakatan atau ADP di 39 lapas, rutan atau LPKA se-Jawa Timur diusulkan mendapatkan remisi umum 2021. Besarannya bervariasi, paling lama 6 bulan dan minimal 1 bulan. Kakanwil Kemenkumham Jatim Kris Mono dalam siaran pers yang diberikan kepada awak media menyebutkan bahwa pengusulan itu menindaklanjuti surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 17 Juni 2021. Pihaknya telah mengusulkan 13.618 WBP dan ADP untuk mendapatkan remisi umum 2021. Jumlah itu lebih dari separuh jumlah seluruh WBP dan ADP yang berstatus sebagai narapidana di Jawa Timur, yaitu 21.742 orang. Sementara itu dari jumlah total 1.096 napi yang ada di Lapas Kelas 1 Madiun, sebanyak 683 narapidana menerima remisi umum atau pengurangan masa pidana saat momentum HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan SK remisi tersebut secara simbolis berlangsung di Aula Suharjo Lapas 1 Madiun serta dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Kalapas 1 Madiun Asep Sutandar mengatakan jumlah napi yang disetujui sama seperti yang diusulkan. Dari 683 napi yang mendapatkan remisi umum, 2 diantaranya napi teroris dan 1 napi tersandung tindak pidana korupsi atau tipikor. Selebihnya tersandung kasus kriminal umum seperti narkoba dan pencurian. Pun dari jumlah itu 666 napi tercatat mendapatkan RU1, sedangkan 17 orang napi mendapatkan RU2. Rinciannya 4 orang langsung bebas murni, sementara 13 lainnya masih harus menjalani subsidiar atau pidana pengganti. Harapannya adalah pemberian remisi ini bisa sangat berguna bagi warga binaan, tentunya juga bagi keluarganya, apalagi kalau yang kebetulan bisa bebas, bisa kembali ke rumah, bisa kembali kepada keluarga, yang menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, maupun bagi negara ataupun bangsa. Amanda, Suara Madiun. Dari Kota Sampang, ada Mabrur Al-Aziz. Suara Sampang mengabarkan capaian nomor induk koperasi terbaik ketiga di Jawa Timur. Gubernur Khofifah serahkan penghargaan kepada Bupati Sampang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan kepada Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi atas pencapaian nomor induk koperasi NIK terbaik ketiga di Jawa Timur. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada saat upacara penurunan bendera merah putih di Gedung Gerahadi Surabaya pada 17 Agustus 2021. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyampaikan bahwa jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sampang sebanyak 295 dan yang telah memiliki nomor induk koperasi sebanyak 238 per bulan Agustus. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui Diskopindak sangat gencar melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan secara administrasi, manajemen dan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Sementara itu, Kepala Diskopindak Sampang Dr. Anda Haji Suhartini Kaptiati menyampaikan bahwa NIK memiliki 3 fungsi, diantaranya konfirmasi, klarifikasi, dan kolaborasi. Setiap koperasi yang sudah memenuhi syarat legal formal mempunyai NIK, namun yang mendapat sertifikat NIK merupakan koperasi yang aktif serta menjalankan fungsi perkoperasian. Adapun kabupaten atau kota yang menerima penghargaan pencapaian sertifikat nomor induk koperasi NIK diantaranya Kabupaten Lumajang, Kota Mojokerto, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Malang. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur.
Kabar selanjutnya sahabat datang dari Suara Ngawi. Ada Henti Ludiana menginformasikan Oni Anwar Harsono Bupati Ngawi pimpin apel gelar pasukan dalam rangka pemindahan isolasi mandiri ke isolasi terpusat wilayah Kabupaten Ngawi. Oni Anwar Harsono Bupati Ngawi pimpin apel gelar pasukan dalam rangka pemindahan isolasi mandiri isoman ke isolasi terpusat isoter wilayah Kabupaten Ngawi Rabu 18 Agustus kemarin di lapangan Makodim 0805 Ngawi. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator PPKM Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran COVID-19 dan angka kematian akibat isoman. Demikian yang dikatakan Oni Anwar Harsono Bupati Ngawi. Ruhnya dari pemindahan isoman ke isoter itu lebih kepada bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat kita itu lebih bisa terpantau secara medisnya, kemudian sarana prasarana, obat-obatan dan seterusnya itu bisa lebih terpantau sehingga kita bisa menekan fatality rate kematian pasien isoman. Oni juga mengatakan isolasi terpusat ini untuk memastikan masyarakat di Kabupaten Ngawi lebih terpantau kesehatannya saat terkonfirmasi COVID-19 sehingga bisa case fatality rates kematian isoman. Sedangkan saat ini keterisian bed isoter di Kabupaten Ngawi baru terisi 6 dari 130 bed yang telah disediakan. Sementara itu isoman di Kabupaten Ngawi tercatat 220 orang. 130 bed tersebut tersebar di 10 puskesmas di Kabupaten Ngawi dengan ketentuan 1 khusus pekerja migran Indonesia, 2 khusus ibu hamil, serta 7 lainnya untuk umum. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Selanjutnya ada kabar dari Banyuwangi, ada Akbar Wiana Blambangan Banyuwangi. 496 narapidana lapas Banyuwangi dapat remisi hingga 1-6 bulan hukuman. Di hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun ini, warga binaan Lapas kelas 2A Banyuwangi memperoleh remisi atau potongan masa tahanan. Sebanyak 496 warga binaan mendapatkan remisi 1 hingga 6 bulan hukuman, 3 diantaranya langsung bebas. Penyerahan remisi dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, Kepala Lapas Banyuwangi, Kajari Banyuwangi, hingga Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi di Lapas kelas 2A Banyuwangi pada Selasa 17 Agustus 2021. Kepala Lapas Banyuwangi Wahyu Indarto mengatakan remisi umum 17 Agustus 2021 diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Di antaranya telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada Register F atau buku catatan pelanggaran disiplin narapidana, serta aktif dalam program pembinaan. Untuk hari ini dapat remisi 496 orang, sedangkan narapidananya 586. Jadi ada beberapa memang yang tidak mendapatkan remisi, karena yang pertama tidak memenuhi syarat terkait dengan PP 99. Wahyu menjelaskan warga binaan yang mendapatkan remisi dari bermacam-macam kasus atau perkara, di antaranya perkara narkoba, asusila, penipuan, pemerasan, pencurian, dan perkara lain. Akbar Wiana melaporkan. Kemudian ada Mega Laksana dari Suara Sidoarjo mengabarkan pelaksanaan PPKM di Jawa Timur berdampak turunnya keterisian rumah sakit dan ruang isolasi. Penerapan PPKM mulai Juli sampai saat ini membawa hasil yang signifikan pada penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Ini seperti yang dikatakan Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur saat melihat langsung kegiatan vaksinasi mahasiswa di kampus UMSIDA Sidoarjo. Per hari ini saya rasa alhamdulillah terus menurun ya teman-teman. Jadi kalau untuk isolasi itu alhamdulillah sudah 59%. Standar WHO 60, isolasi sudah 59%. Kemudian untuk darurat itu 49%. Untuk rumah observasi 38%. Untuk ICU 74% ICU. Tapi isolasinya 59%. Untuk rumah sakit darurat lapangan 49%. Untuk rumah observasi 38% per hari ini ya. Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Dari Mahardika, Kota Blitar, Afik Rahardian mengabarkan Camat Sukoharjo tambah tim tracer untuk percepat penemuan kontak erat.
Camat Sukorejo Kota Blitar menggelar rapat analisa dan evaluasi ANEF PPKM level 4 berlangsung di Balai Kecamatan Sukorejo. Rapat ANEF diikuti seluruh tim tracer COVID-19 Kecamatan Sukorejo Rabu 18 Agustus 2021. Juyanto, Camat Sukorejo, ditemui usai kegiatan menjelaskan, rapat kali ini memfasilitasi tim tracer dari seluruh kecamatan untuk membahas dan mematangkan berbagai langkah dan strategi penanganan COVID-19. Juyanto mengatakan tim tracer di kelurahan terdiri dari 2 personil fasilitasi Dinas Kesehatan Kota Blitar. Namun dalam kesempatan ini Juyanto menegaskan segera menambahkan tim tracer yang terdiri dari Babinsa, Babin Kamtipmas dan petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Blitar. Artinya ada 5 anggota tim tracer yang terjun di setiap kelurahan. Outputnya kita berharap pelacakan kontak erat dari kasus COVID ini akan semakin tajam, akan semakin dalam sehingga bisa ditemukan kontak-kontak erat yang belum terjangkau ini akan semakin terjangkau. Juyanto menilai sejauh ini kinerja tim tracer Kecamatan Sukorejo sudah optimal. Namun dengan tambahan personil ini, Juyanto berharap tim tracer maksimal menemukan 15 kontak erat di setiap kasusnya. Afik Rahardian, Mahardika FM. Dari Suara Gresik, ada Isyatun Haniah mengabarkan MUI Gresik bagikan vitamin dan masker kepada para da'i dan mubalik di Rakorwil 4 Jawa Timur. Hadiri rapat koordinasi wilayah 4 Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur di Masjid Agung Gresik, Rabu 18 Agustus 2021, Fandi Ahmad Yani Bupati Gresik ajak MUI agar tetap disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan COVID-19 di masa pandemi, meskipun saat ini Kabupaten Gresik sudah masuk ke zona oranye. Beliau juga menyampaikan bahwa peran MUI sangat luar biasa dalam memberikan sudut pandang yang positif melalui fatwa-fatwa dan pengkajian secara agama. Selain itu, MUI Gresik dalam Rakorwil tersebut juga membagikan vitamin dan masker kepada ribuan da'i dan mubalik dengan tujuan agar mereka diberikan rasa aman ketika menyiarkan ajaran agama Islam, sebab mereka juga dianggap memiliki resiko lebih tinggi karena sering bertemu dengan banyak orang. Dalam Rakorwil MUI Jatim tersebut juga hadir Ketua MUI dari 4 kabupaten, yaitu Kiai Haji Mansur Sodik, Ketua MUI Gresik, Kiai Haji Abdul Aziz Khairi, Ketua MUI Lamongan, Kiai Haji Abdul Makin Jawahir, Ketua MUI Tuban, dan yang terakhir ada Alamul Huda, Ketua MUI Bojonegoro. Saya Setunania dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Sri Yuliani. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Baik sahabat Jawa Timur, kembali di program Erlangga Forum. Mensyukuri 76 tahun kemerdekaan, kami hadir di desa-desa dan dunia yang juga disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Sore hari ini kita masih akan melanjutkan ya, untuk diskusinya masih akan dipandu juga oleh Prof. Jojo. Silakan Prof. Terima kasih sekali Mbak Tika dari Suara Sidoarjo, dan terima kasih kepada seluruh jaringan radio yang tergabung di APPL Jawa Timur. Kita sudah menyimak apa yang terjadi di Jawa Timur melalui Buletin Jawa Timur, dan itu pasti akan menimbulkan kreativitas yang semakin hebat lagi, kata Pak Iga tadi. Ya. Acara kita ini tadi aja kan disiarkan oleh beragam radio Pak Iga ya, mulai dari Sampang, dari Sumeneb, semua sampai Ngawi, dengarkan semua ini. Itu yang siaran langsung, belum lagi nanti yang YouTube gitu ya. Dan Pak Iga,
bagaimana kemudian UMKM yang kreatif tadi, bagaimana di pedesaan, maka Pak Ganden, desa-desa di Trenggalek konon bagian dari agenda besar Pusat Studi Lingkungan dan Energi Terbarukan. Mbak Tika, kalau ngomong energi terbarukan Pak Ganden. Terus Ganden sampean, kalau sampean nakal di Ganden, ya. Nama asli loh itu, Prof. Nama asing ini ya. Pak Ganden Supriyanto, alumni Jerman, Mbak. Wow. Monggo, silakan, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Jojo. Ini yang saya hormati senior-senior saya ini juga Mbak Tika ini. Selamat sore ya. Iya, jadi kalau kita bicara tentang kemanfaatan universitas itu memang itulah yang menyebabkan universitas menjadi terkenal gitu ya. Nah, salah satunya tentu saja Universitas Kebanggaan kita, Universitas Airlangga. Ini tentu saja harus bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi tidak hanya menjadi menara gading, kemudian hanya dilihat dari jauh begitu ya, tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, melalui Pusat Studi Lingkungan dan Energi Berkelanjutan atau Terbarukan gitu ya, maka Universitas Airlangga ini harus terjun langsung ke masyarakat. Nah, karena menurut saya juga bahwa lembaga riset khususnya dan universitas pada umumnya, tentu saja lembaga riset ini ada di universitas, ini merupakan salah satu potongan puzzle ya sebetulnya dari sistem inovasi nasional ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem inovasi nasional itu diarahkan untuk mensinergikan lembaga riset ya, termasuk perguruan tinggi, industri dan pemerintah. Nah, oleh karena itu kami dari Pusat Studi Lingkungan dan Energi Terbarukan kemudian harus mengimplementasikan itu di dalam suatu daerah sasaran. Nah, kebetulan sekali kami waktu itu melalui Sekolah Pasca Sarjana dipertemukan dengan seorang kepala daerah yang menurut saya sangat transformatif. Nah, ini saya mengutip kata-kata Prof. Badrin ya, dari pemimpin yang transformatif dan visioner. Nah, kebetulan salah satu kepala daerah yang mempunyai visi dan misi yang sangat luar biasa menurut kami adalah Gus Nur Arifin ini, yaitu Bupati Trenggalek. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian kami berembuk dengan Pemda Trenggalek untuk membuat suatu program yang itu nantinya ujung-ujungnya ya tentu saja untuk membawa masyarakat Trenggalek lebih sejahtera. Nah, salah satu programnya adalah ingin membentuk suatu Science Technopark. Nah, ini luar biasa ini. Jadi visioner sekali ya. Dengan Science Technopark ini harapannya nanti semua kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan bisnis dan sebagainya, startup ya, itu nanti terpusat di sana. Sebetulnya Science Technopark ini sudah merupakan amanah undang-undang atau ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yaitu untuk sistem inovasi nasional ini. Nah, sekali lagi diarahkan untuk mensinergikan lembaga riset, industri dan pemerintah. Nah, namun kenyataannya yang terjadi sekarang ini kan masih terbatas ya komunikasi antara lembaga riset, industri dan pemerintah. Oleh karena itu di dalam pasal 14 undang-undang itu dikatakan bahwa pemerintah daerah dan atau badan usaha dapat membangun kawasan pusat peragaan serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat. Ya. Nah, oleh karena itu pasal ini memberikan kesempatan dan mendorong semua pihak, ya, baik pemerintah, swasta, untuk mengembangkan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, salah satunya adalah Science Technopark ini. Nah, tentu saja kita tidak ujuk-ujuk kemudian membuat program ini. Nah, ini disesuaikan juga dengan potensi
yang ada di daerah. Jadi khususnya yang ada di Trenggalek. Ya. Jadi STP ini merupakan kawasan khusus yang diorganisasikan secara profesional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar kawasan tersebut melalui pendayagunaan iptek dan budaya inovasi yang terintegrasi dengan kegiatan bisnis dan pendidikan. Ya. Jadi luar biasa Pak Ganden. Ya. Jadi Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum, sekolah pasca yang kemudian punya pusat studi lingkungan dan energi berkelanjutan atau terbarukan yang dipimpin langsung oleh komandannya ini Pak Ganden ini, itu akan mengelola semacam science technopark. Bagaimana itu desainnya, destinasinya di wilayah di Lembelis, di Trenggalek. Ada satu areal kata sebutno pirang hektare kata sebutno cek penasaran ya akan jadi destinasi baru di Trenggalek yang nanti Pak Iga juga sedang mendesain merumuskan itu, yang sambung dari Gus Ipin yang sedang daftar di Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai nanti itu sampai ke Probolinggo yang ke timurnya, tapi nanti juga sambung ke Lumajang, coba sambung juga sampai ke Ponorogo. Nah di Ponorogo ketemu Pak Sugiri yang juga daftar di Doktor S3 PSDM, dan Ponorogo sendiri juga siap untuk wilayahnya menjadi bagian dari laboratorium untuk Science Technopark sebagaimana yang digagas oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, dan bagaimana ini diisi Pak Iga wilayah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Kan belum rampung mau, ini Pak Iga. Prof, ya. Silakan. Mbak. Persoalan ini memang menarik karena kita mencoba di Trenggalek dan juga di kota-kota lain, kita mencoba sebetulnya memetakan potensi yang ada, mengangkat lokalitas yang ada sekitar lokasi ya, Prof. Ya. Jadi seringkali memang potensi-potensi yang ada itu tidak terlihat atau belum terlihat karena kita terlalu jauh melihat tanpa melihat bahwa di sekitarnya ada potensi yang bisa digali. Nah, bagaimana cara menggali potensi itu yang akan kita coba bekerja bersama dengan masyarakat sekitar untuk bersama-sama bukan membimbing ya, bersama-sama memberikan semacam diskusi-diskusi untuk memanfaatkan semua hal ya, yang bisa tentunya meningkatkan bagaimana UMKM di sekitar lokasi wilayah tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, kita mencoba pendekatan selain pendekatan lokalitas juga pendekatan teknologi, Pak Profesor. Jadi ekonomi kreatif sekarang ini memang sangat tergantung teknologi. Apalagi pandemik ini memaksa kita suka atau tidak suka itu harus memanfaatkan semua akses teknologi yang ada. Sehingga kombinasi antara pengguna teknologi, kemudian potensi lokal, dan kreativitas individu itu menjadi semacam kekuatan dari ekonomi kreatif di masa depan. Sehingga UMKM juga tidak perlu merasa khawatir untuk misalnya head-to-head bersaing dengan industri besar, katakanlah begitu. Karena masing-masing punya pasar yang berbeda. Andaikan UMKM bisa memetakan pasarnya sendiri, saya yakin dengan segala keterbatasan, kalau kita bicara keterbatasan modal di Indonesia, UMKM akan tetap utuh. Dan justru yang terjadi paling tidak selama pandemik ini, kekuatan ekonomi kreatif itu UMKM yang justru bertahan sebetulnya. Dengan pasar yang mungkin kecil bagi kita bicara industri, tapi UMKM itu besar untuk survive, dan itu modal untuk survive itu modal besar untuk kedepannya dikembangkan. Nah, itu yang kita coba diskusikan dengan teman-teman di lokasi itu, kemudian juga di desa-desa, sehingga mereka kedepannya akan bisa lebih survive lagi dengan situasi dan kondisi apapun. Sepanjang masyarakat itu penting. Iya, tadi sebenarnya kita ini sudah ditunggu oleh Bupati Trenggalek, Bupati Ponorogo, udah SMS terus, cuma gini jawabnya kita ini masih PPKM. Jadi desainnya kita kirim saja dulu, desain yang disiapkan ini kita sudah kirim untuk mendiskusikan detail sesuai dengan koridor di lapangan. Itu akhirnya gimana? Virtual dikirim dari Trenggalek juga kirim virtual, kemudian
film-filmnya sehingga kita bisa kembangkan ke depan lebih lanjut tentang ekonomi kreatifnya UMKM yang kreatif, Mbak Tika. Ya, untuk sahabat Erlangga Forum yang kepingin membahas bagaimana ekonomi kreatif bagi UMKM secara khusus spesifik Pak Iga Ijenan, bersama Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jatim ikuti siaran Dinamika Jawa Timur hari Senin. Hari Senin besok ya. Posternya sih digarap posternya. Oh iya. Khusus urusan ini. Iya. Khusus gitu. Nah, sekarang coba komentar dari beberapa pendengar kita dibacakan ya. Ya, ini sudah masuk tadi sebetulnya di jam 4 tadi sebetulnya, cuman saya baru bacakan sekarang gitu ya. Ada Kang Soli, terima kasih Kang Soli sudah bergabung di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Ini Kang Soli, Assalamualaikum, saya Soli dari Sidoarjo, tepatnya saya warga Sedati Sidoarjo. Nah, ya, yang ingin saya tanyakan, apakah ada program khusus bagi para pelaku UMKM untuk melanjutkan kuliah S2 di Universitas Erlangga? Karena Sidoarjo ini juga mayoritas adalah para pelaku UMKM. Bagus sih sebetulnya kalau ada program khusus untuk para pelaku UMKM. Terima kasih, salam hangat dari Kang Soli Sedati Sidoarjo. Terima kasih. Mbak Yulia juga, Mbak Yulia Facebooknya ya wakai beritahin ya, cuma ya kita sekarang gini, programnya apa saja, ada ekonomi kreatif, Pak Rudi, ada magister ekonomi kesehatan ya kita ya, terus penjurusan yang ada di magister pengembangan sumber daya manusia itu macam-macam. Nah ini Pak Rudi bisa merespon, pokoknya ono kabeh jok khawatir ya, ono kabeh ya, Pak Rudi yang menjelaskan, coba. Terima kasih. Terkait dengan keinginan yang luar biasa ya dari Pak Soli, mungkin juga teman-teman pelaku UMKM seluruh Indonesia yang ingin belajar terkait dengan upaya peningkatan ya kemampuan, maka di Universitas Erlangga termasuk juga secara khusus di Sekolah Pasajana untuk level program magister ini kita menyediakan juga peningkatan kemampuan kapasitas itu ya untuk yang berkaitan dengan masalah degree ya atau jenjang pendidikan untuk level S2 ini, maka di Sekolah Pasajana ada program studi S2 pengembangan sumber daya manusia ya, yang dimana dalam redesign kurikulum yang dimana ini diberikan arahan oleh Bapak Direktur Pendidikan Prof. Sukardiman dalam salah satu proses pembenahan ya kurikulum di Universitas Erlangga, maka di S2 pengembangan sumber daya manusia ini kita juga memberikan beberapa peminatan atau konsentrasi ya. Salah satu konsentrasi ini adalah mengadop dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iga ya berkaitan dengan pengembangan ya industri kreatif ya. Di situ juga berkaitan pengembangan masalah UMKM dan sebagainya. Intinya di sini kami melihat dari perspektif untuk pengembangan leadernya ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu semuanya yang sudah berkecimpung di dunia kreatif, di UMKM, ini kita akan meningkatkan, mengupgrade kemampuan sebagai seorang leader. Itu bisa bertarung di dalam suasana bisnis yang saat ini terjadi. Nah, mungkin di program magister di beberapa fakultas yang ada di Universitas Erlangga juga mengembangkan ya berkaitan dengan dunia usaha ini, kewirausahaan ini. Namun secara khusus untuk yang di Sekolah Pasajana, karena kita bersifat multidisiplin, maka kita menggabungkan berbagai pendekatan, salah satunya di pengembangan sini untuk konsentrasi yang berkaitan dengan pengembangan industri kreatif atau yang berkaitan dengan UMKM akan mengelaborasi segala sesuatunya yang berkaitan dengan persoalan real yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dan nanti mungkin Pak Iga akan bisa mendetailkan ya terkait dengan konsentrasi ini. Namun arahan dari Pak Direktur Pendidikan Prof. Sukardiman seiring dengan bahwa kita harus banyak memberikan kontribusi, inilah yang harus kita lakukan Pak Suparto untuk bisa memberikan nilai real bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi pelaku-pelaku dunia usaha yang saat ini ingin mengupgrade ya kemampuan seiring dengan perkembangan persaingan dan juga konstelasi ekonomi yang selalu berubah dalam status kondisi yang luar biasa cepatnya. Demikian Pak Suparto. Ya, terima kasih sekali. Ini yang jawab langsung
Wakil Direktur Bidang Akademik. Jadi Mbak Tika, ya. Di sini ada pertanyaan khusus sebenarnya dari Pak Teguh Santoso, ini alumni senior, Mbak, alumni senior. Nah, Mbak, Brandy, budaya Erlangga itu yang bagaimana? Ya. Sekali dengan model Erlangga Forum ini kan gitu. Bagaimana Pak Iga nanti akan menjawab itu? Langsung tak jawab gini, Pak Teguh Santoso senior kami, cacak kami ini Mbak. Cacakku. Ya. Jawabannya ini, ikuti dinamika Jatim hari Senin jam 7 pagi sampai jam 8. Nah, itu paling aman, wes, paling aman. Ya. Paling aman di situ. Karena apa? Karena ini sekarang Prof. Subagio Adam tadi yang sudah mulai dari alam kecil, alam besarnya, kan gitu toh. Untuk tirta amerta kita, bagaimana peran keabadian Universitas Airlangga sampai di desa-desa, dan sekarang beliau juga menjalin kerjasama dengan korporasi-korporasi untuk penguatan masyarakat desa. Bagaimana program penguatan masyarakat desanya, Prof, dengan pusat studi masyarakat madani itu? Masih mute, Prof. Adam? Masih mute? Waktu dekat ini, Pusat Kajian Masyarakat Madani melakukan CSR pada PT Smelting. Salah satunya adalah pengembangan limbah inovatif. Jadi pengembangan pengelolaan limbah inovatif. Jadi itu salah satu kegiatan CSR dengan PT Smelting dalam rangka menaikkan kesejahteraan penduduk pedesaan di sekitar kehidupan di lembah-lembah limbah, terutama limbah plastik. Yang kedua, tadi disebutkan juga UMKM, jadi ada nanti pelatihan dalam binaan UMKM, terutama dalam marketing tadi oleh Pak Iga. Itu dua yang bisa diterangkan, Mas Parto. Ada 4 lain yang segera menyusul. Terima kasih, Mas Parto. Yang pengembangan urusan sampai limbah yang akan dimanfaatkan secara inovatif untuk membantu para petani di wilayah-wilayah Kabupaten Gresik luar biasa dari Prof. Dan CSR. CSR-nya ini Prof. Sukardiman, CSR-nya ini akhirnya menjadi cinta sesama rakyat. Bagaimana korporasi yang kemudian bersinggungan, menggandeng sekolah pasca sarjana kita, itu CSR-nya betul-betul yang dulu itu corporate social responsibility, itu menjadi cinta sesama rakyat. CSR, cinta sama rakyat. Perusahaannya itu cinta sama rakyat, maka membantu rakyat. Siapa yang memfasilitasi, siapa yang dekat, maka pusat studi ekonomi, pusat studi lingkungan, pusat studi masyarakat madani dihadirkan oleh sekolah pasca. Ini mudah-mudahan juga mendapat respon nanti, tapi bagaimana Prof. Panca juga menyiapkan skenario ini. Kita ini kan Prof ya, yang gini-gini malah dapat dana kok ya, bukan untuk kita, tetapi untuk bagaimana korporasi itu mempercayakan, Pemda mempercayakan, memberikan kepada rakyat kita yang menjadi asistensi, memfasilitasi, arahnya begini. Ya gitu Prof. Panca ya. Iya, Prof. Jojo, jadi memang kalau untuk kegiatan-kegiatan kerjasama kita dalam segi pendanaan untuk RKAT sendiri kita juga ada gitu ya, tetapi juga akan berkolaborasi dengan pihak yang kita ajak kerjasama. Kemudian kita di sekolah pasca sarjana ini kan terutama kita punya non-degree program ya, non-degree program yang bisa memberikan income gitu ya, memberikan income karena kegiatan-kegiatannya adalah meliputi membuat atau membuka course-course atau kursus-kursus atau pelatihan
kemudian juga kerjasama riset yang dalam hal ini yang sedang dikerjakan oleh ELH ini adalah riset dengan kerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Stomo yang sudah berjalan gitu ya, dalam 1 tahun ini. Nah, dana-dana itu adalah dana yang mungkin bisa kita putar lagi untuk mendanai kegiatan-kegiatan lain dari unit-unit atau dari center-center yang mungkin dari pihak yang kita ajak kerjasama itu mungkin tidak bisa memberikan imbalan dalam bentuk biaya, tetapi mungkin memberikan suatu tempat-tempat tertentu yang bisa kita jadikan model-model, misalnya tadi seperti desa-desa binaan yang dibentuk oleh PT Smelting gitu ya, PT Smelting untuk mencerdaskan atau meningkatkan taraf hidup rakyat atau masyarakat di sekitar PT Smelting itu yang memang wilayahnya di daerah Gresik. Ya, sekarang sudah, saya rasa Gresik ini sudah cukup bagus gitu ya, sudah cukup tinggi tingkat taraf kehidupan rakyat atau masyarakat di sana gitu ya, dengan adanya PT Smelting dan Bapak Bupati yang sangat juga masih muda, jadi selalu berkarya dan inovatif dalam membangun wilayah atau Kabupaten Gresik. Begitu juga di kabupaten yang lain seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ganden tentang sepak terjang Bupati Trenggalek gitu ya. Saya lihat beliaunya sangat bekerja keras gitu ya untuk membangun Trenggalek untuk bisa meningkatkan taraf hidup rakyat di sana. Juga mungkin itu ini dari Prof. Panca, jadi Pak Direktur Pendidikan Prof. Sukardiman, alhamdulillah juga di Pamekasan akhirnya juga terbentuk desa-desa tematik. Jadi kalau Pak Bupati Gresik, alhamdulillah juga Magister Manajemen Bencana untuk mengatasi banjir-banjir yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau Gus Ipin kan masuk langsung di PSDM, sama dengan Bupati Ponorogo, kemudian Bupati Pamekasan itu desa-desa tematik. Ada desa batik yang model-modelnya yang beragam itu Pak Iga. Ekonomi kreatif mereka dikembangkan. Nah, Gus Badur Tamam adalah mahasiswa Magister Sains Hukum Pembangunan. Kalau Wali Kota Surabaya, Cak Eri Cahyadi, mau mengembangkan Smart City Surabaya. Nah, Smart City Surabaya sedang kita bantu satu tim untuk bisa membantu Pak Yusak Ansori ini. Ada satu Smart City dan juga Smart Government ya, yang dikembangkan di Surabaya, dan Pak Eri Cahyadi sekarang adalah mahasiswa program Doktor PSDM kita. Dan banyak lagi para bupati wali kota kita sudah terus mengembangkan bersama-sama mereka sehingga kita hadir memang dari pedesaan dan desa-desa sampai dunia, dan dunia sudah nggak pakai ditanyakan lah gitu ya. Jadi bagaimana hal ini bisa terus bisa dijaga begitu. Pak Teguh, terima kasih sekali. Kita akan ke depan itu tentu membuat satu model, role model bagaimana UMKM yang kreatif, inovatif versi Airlangga gitu. Ini kan masukan bagus dari alumni nih, Cak Teguh Santoso senior kita kan gitu, Pak Direktur. Silakan ditambahkan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Jojo. Saya tadi tertarik dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Solihin ya, Pak Soleh ya, dari Sidoarjo Sedati. Berarti beliau juga seorang pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kompetensinya bagaimana mendapatkan kesempatan peluang untuk belajar kepada degree yang lebih tinggi. Paling tidak mungkin beliau dulu S1 bisa naik ke derajat yang lebih tinggi ke magister. Hanya saja mungkin saya sampaikan kepada panjenengan termasuk juga Pak Direktur Pasca Sarjana, karena tadi saya di awal bahwa salah satu strategi kita untuk mengimplementasikan pembelajaran untuk semua, ya, Education for All, itu salah satu programnya adalah mengakui kompetensi seseorang itu bukan hanya dari aspek akademiknya saja, tapi juga kita bisa akui secara soft skill-nya,
sehingga muncullah program pemerintah lewat Kemendikbud itu yang mulai disampaikan atau disosialisasikan mulai tahun 2017, yaitu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Jadi Pak Rudi, Nun Sewu, kalau saged nanti tahun depan atau semester depan, menurut saya kita juga harus membuka CSR juga untuk teman-teman mitra-mitra kita dari UMKM yang kemungkinan para ownernya itu ingin meningkatkan statusnya menjadi seorang magister, itu mungkin kita bisa lewat jalur rekognisi pembelajaran lampau. Di mana itu? Yaitu bagaimana nanti ketika seseorang itu sudah punya pengalaman, mungkin pernah kuliah S2, tapi di tengah jalan misalnya ada masalah, secara non-akademik tentunya karena masalah finansial atau seterusnya, maka itu bisa kita rekognisi. Jadi transkrip yang bersangkutan nanti kita bisa masukkan sebagai portofolio, ditambah dengan kedudukan dia pada saat memimpin UMKM. Apakah sebagai manajer, apakah sebagai apapun namanya, nanti sakit dikonversi menjadi tentunya mata kuliah tertentu, sehingga yang bersangkutan itu mungkin hanya 1-2 SKS saja yang harus diselesaikan, atau mungkin tesisnya sehingga itu mampu mempercepat untuk kelulusannya begitu. Nah inilah yang harusnya kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kita, tadi disampaikan oleh Pak Ganden juga. Universitas bukan hanya sebagai mercusuar saja, tapi kita juga bisa merangkul, bisa mengajak, bisa bagaimana tadi pembelajaran sepanjang hayat kita fasilitasi. Nah, salah satunya mudah-mudahan sekolah pasca juga semester depan sakit mengimplementasikan itu, karena tentunya regulasinya sampun kita siapkan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Prof. Sukardiman, jadi luar biasa. Langsung ini reporter tepuk tangan juga, karena apa? Reporter juga kepingin sekolah. Ya, saya ikut. Yang rekognisi dan singkatnya Mbak Tika juga ada beasiswa di Sekolah Pasca Sarjana, juga ada program beasiswa. Kalau penyiar jaringan radio kita kalau kepengen sekolah, skema itu tadi. Nah, penyiar itu pun sakit kita konversikan, karena itu kemampuan tertentu juga yang bisa dikonversikan ke mata kuliah komunikasi, mata kuliah apa, sehingga tidak harus mungkin hanya tugas akhir dan publikasi misalnya, sehingga hanya mungkin nggak sampai berapa bulan itu sudah bisa kita selesaikan. Menariknya lagi, Pak Direktur untuk sekolah di Pasca Sarjana, tapi ikuti dulu komersial berikut ini, dan nanti kita akan closing remark, masing-masing pembicara ada waktu 60 detik untuk menyampaikan apa tanda syukur terbaik 76 tahun Indonesia Merdeka dari pendidikan tinggi kita. Ikutilah komersial berikut. Baik, terima kasih Prof. Jojo. Wah, luar biasa ya. Saya langsung senang banget juga merasakan terakhir dari statement yang disampaikan oleh Prof. Sukardiman. Dan sahabat, sebelum kita nanti mendengarkan untuk closing remarks, kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis
Melalui KISA Custom and Excise Integrated System Automation, di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KISA 4.0 dengan mengedepankan single core system, Smart Custom Excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian layer support mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik sahabat, tidak terasa sudah di sesi akhir ya untuk perbincangan kita di program Erlangga Forum sore hari ini, dan kita kembali bersama Prof. Jojo. Silakan Prof. Ya, terima kasih sekali langsung ini Prof. Sukardiman, Pak Rudi, arek-arek wartawan, arek-arek penyiar radio, japri kabeh. Alhamdulillah rencana CSR ngono ya. Senang-senang semuanya. Jadi sahabat Erlangga Forum, tidak terasa waktu 2 jam telah kita lalui bersama-sama, dan sebagai penutup nanti gongnya memang Pak Direktur Pendidikan. Pembukanya juga bukan Pak Direktur Sekolah Pasca karena beliau sedang rapat hari ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Maka sekarang dibuka untuk apa? Closing remark, pesan kita tetap bersyukur 76 tahun telah merdeka, dan bagaimana pendidikan tinggi yang hadir di desa sampai di kelas dunia itu memang harus bermanfaat bagi masyarakat, yang menurut konstitusi yang disinggung mulai oleh Pak Rudi, ekonom yang jadi juris ini tadi, teknis yang jadi juris Pak Ganden, apa konstitusi, Dan sekarang kita dengarkan sebagai pesan pegangan kita sampai ketemu di Jumat depan itu. Oh iya, dulu closing remark untuk Erlangga Forum edisi 20 Agustus begini, kan gitu Mbak Tika. Maka kita giring Ibunda kita Prof. Sri Panca Widowati, ada waktu 60 detik untuk menyampaikan. Silakan Prof. Matur nuwun. Jadi dengan semangat 45 ya pada ulang tahun kemerdekaan RI ke-76 ini, kita tetap harus semangat untuk membangun negeri kita melalui pendidikan ya, terutama di UNER dan khususnya di Pasca Sarjana, tetap bergerak maju untuk membangun bangsa melalui pembangunan di desa-desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Dari desa menuju kota. Tadi pesannya kalau Pak Direktur Pendidikan, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Itulah dari Universitas Erlangga. Sekarang Pak Ganden. Terima kasih Prof. Jadi kita hidup di Indonesia. Oleh karena itu segala yang kita punya kita sumbangkan untuk kejayaan Indonesia melalui beberapa bidang ya, karena salah satunya tentu saja di bidang lingkungan, karena memang bidang lingkungan ini bidang yang sangat terkait dengan bidang-bidang yang lain dan sangat menentukan nasib bangsa kita ke depan. Begitu Prof. Urusan nasib ini Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum, urusan nasib penting ya. Untuk itu pendidikan itu harus menjadi tinggalan terbaik. Wes ngekei anak itu urusan sekolah, di sekolah anak-anak yang ada di sekolah Dan jangan salah pilih, kita ketemu di Erlangga Forum ini, pesan Pak Ganden adalah urusan anak bangsa kita ini. Prof. Panca juga ada yang nyenggol loh Prof. Panca. Prof. Panca ini mungkin koncoku UKTK kata Pak Teguh. Wes nanti itu nostalgia nanti ya. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Iga. 60 detik untuk panjenengan. Indonesia maju itu adalah Indonesia yang kreatif, Indonesia yang bisa memanfaatkan semua akses yang ada, termasuk memanfaatkan akses digital yang sekarang menjadi tulang punggung dari semua industri. Jadi Indonesia maju adalah Indonesia yang kreatif di masa depannya. Itu sebenarnya Pak Prof. Untuk Indonesia yang kreatif itulah tanda syukur terbaik yang diberikan ya Pak Ega ya untuk 76 tahun kemerdekaan ini. Pokoknya Cak Teguh ya melok terakhir iki Cak Teguh iki senior soalnya senior itu nanti di acara penutupan ini. Ya. Nah, sekarang kami persilahkan
Pak Rudi sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik, gimana kita bawa kemana arah pendidikan kita untuk Indonesia 26 tahun ini. Matur nuwun Pak Suparto. Jadi intinya kita melihat secara fakta penduduk Indonesia terbesar adalah tinggal di desa, ya. Kemudian secara pelaku usaha UMKM memberikan kontribusi yang besar baik secara output maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Kita melihat tantangan ke depan, apalagi kita mempunyai cita-cita besar untuk menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai kesejahteraan yang meningkat secara terus-menerus, dan harapan pada tahun 2045, yaitu 1 abad Indonesia Merdeka, kita sudah memberikan capaian-capaian luar biasa, termasuk lompatan dalam peningkatan kesejahteraan dan income secara keseluruhan. Kita melihat juga bahwa amanah konstitusi tidak berbicara tentang Indonesia saja, berbicara tentang domestik, tapi juga secara global. Kita harus mempunyai kontribusi yang besar pada dunia. Untuk itu, kita berharap besar pada perguruan tinggi di Indonesia, universitas di Indonesia, termasuk Indonesia Langga, dan secara khusus Kelapa Sarjana, untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan, kesejahteraan penduduk Indonesia, tentunya baik ada di desa, di kota, yang ada di semua aktivitas, sektor pertanian, pertambangan, industri, dan jasa, semua pelaku ekonomi, secara khusus pelaku UMKM, dan juga pada dunia. Untuk itu, mari kita semangat 76 tahun Indonesia Merdeka, semuanya berkontribusi. Jayalah Indonesia, sukses Universitas Langga, dan semangat untuk Sekolah Sarjana Universitas Langga. Terima kasih Pak Suparto. Terima kasih sekali Pak Rudi, luar biasa. Pokoknya semua harus berkontribusi untuk Indonesia. Mengikuti bahasanya Pak Rektor juga. Kalau nggak iso berkontribusi, ojo ngeriwui. Nah, kan ya. Kalau nggak bisa berkontribusi, ojo ngeriwui. Maka sekarang saya juga terima kasih nih Pak Muhammad Matori yang sudah punya komentar-komentar. Tapi biarlah nanti Pak Iga, Japri atau hari Senin akan terjawab semuanya. Terima kasih juga ini teman-teman sahabat Erlangga Forum Cak Mundur toko Semarang, ya, toko Semarang tadi yang dari Makassar dan lain sebagainya. Dan sekarang 60 detik ke depan waktunya Prof. Subagio Adam. Silahkan Prof. Atur nuwun Mas Parto. Saya mengutip lirik lagu dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu Universitas Erlangga dan Sekolah Pasca Sarjana Jaya Merdeka. Makasih. Nah, terima kasih Prof. Adam. Prof. Adam ini memang filsafat Jawanya luar biasa. Para sahabat Erlangga Forum, kayak ini Cak Munir toko Semarang kok cocok itu kan. Program-program apapun cocok. Ya. Nah, terima kasih semuanya. Dan kita akan dipuncaki nantinya memang oleh Pak Direktur, tapi sebagai penghormatan kepada alumni kita, Cak Teguh, silahkan 60 detik ke depan untuk panjenengan. Masih mute Cak Teguh, masih mute. Assalamualaikum, terima kasih Mas Jojo waktunya 1 menit. Saya hanya ingin mendekatkan kampus ke desa saja. Contohnya di Madiun ada Madiun Raya, tapi suaranya belum terdengar. Itu yang kami ingin dekatkan. Desa butuh sentuhan dengan tidak dari atas bottom up, tapi bottom up. Bukan top bottom, tapi bottom up. Coba sesekali mendengarkan orang-orang desa berbicara. Seperti kemarin pakar porang, itu dulu orang pemulung, Prof. Pemulung sampah. Tapi sekarang dibutuhkan di seluruh di Indonesia. Bahkan TNI pun jenderal-jenderal itu intens di situ untuk mengembangkan Prof. Itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Teguh Santoso. Ono tegune gandengan koyo wis pokoke diwakili Cak Teguh sing sepuh sing tom ngalah dhisik. Nek komentar terakhir nanti ketemu lagi itu di Jumat depan, tapi sekarang dipuncaki pesan ini oleh Profesor Sukardiman, Direktur Pendidikan Universitas Erlangga. Monggo Prof. Terima kasih Pak Jojo. Sebagai closing pertemuan hari ini, saya menggunakan tentunya jargon kemerdekaan ini
untuk menjadikan Indonesia tumbuh, untuk menjadikan Indonesia tangguh, dan juga tentunya menuju masyarakat adil dan beradab. Tentunya sistem pendidikan itu bukan hanya mencetak insan-insan cendekia yang tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap harus mengikat tentunya atau menjalankan yang namanya mengamanahkan karakter kebangsaan itu sendiri, yaitu adalah jati diri keuneran atau jati diri negeri yang tercinta kita. Sehingga tentunya kita tidak nun sewu, tidak keblinger di dalam kemampuan kita dari kemampuan iptek penguasaan itu, tetapi tetap saja ada nilai-nilai luhur yang harus kita pegang. Rasanya itu sebagai closing dari kami. Terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih Prof, dan terima kasih seluruh pembicara yang hebat-hebat dan seluruh sahabat Erlangga Forum yang hadir melalui Zoom maupun seluruh pendengar radio yang tergabung di APPL Jawa Timur dengan host Radio Suara Sidoarjo. Mbak Tika, terima kasih sekali. Kita akan jumpa kembali di Jumat depan dalam tema dan pembicara yang berbeda, tapi semua satu visi jati diri bangsa Indonesia, kata Pak Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan juga Direktur Pendidikan Universitas Erlangga. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Sekarang saya kembalikan kepada Radio Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih Prof. Jojo. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber. Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi, berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih ya Prof. Jojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Maman. Baik. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Erlangga Forum yang sudah menyimak program Erlangga Forum sore hari ini, yang menyimak melalui radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Sampai jumpa lagi di Erlangga Forum berikutnya. Saya Tika Amsar pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.